Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat-sehat bukan? Di situasi pandemi seperti ini, mari kita selalu mohon kepada Tuhan agar kita bersama keluarga kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bu Radmini akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel. Kira-kira 1 abad setelah Elia, keadaan Israel agak maju. Tetapi kemajuan itu diperoleh dengan pengorbanan dan penderitaan rakyat kecil. Nabi Yesaya menyerukan pertobatan bagi penduduk Yerusalem dan bangsa Israel. Sebab akibat kedosaan malapetaka akan segera datang. Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dia dipanggil Allah menjadi seorang nabi pada tahun 740 sebelum Masehi. Sehingga usianya kurang lebih 25 tahun. Nabi Yesaya berkarya selama 40 tahun. Ia selalu tampil untuk mengingatkan bangsa yang mulai tidak setia kepada Allah. Di saat satu bangsa mengalami kemerosotan akhlak, ketidakadilan, pemerasan terhadap rakyat kecil, maka Nabi Yesaya tampil untuk menegur dan mengingatkannya. Seorang nabi selalu datang untuk umat agar setia kepada Allah. Allah menyampaikan pesannya pada para nabi melalui beberapa cara, antara lain melalui penglihatan, pendengaran, dan pada umumnya melalui ilham batiniah. Isi pesannya berbentuk cerita, puisi, kiasan, khotbah, mazmur, ratapan, dan lain sebagainya. Nabi Yesaya menggambarkan cinta Allah yang tanpa batas kepada manusia. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dari kitab Yesaya 49 ayat 15. Nabi Yesaya juga menubuatkan kedatangan juru selamat yang berasal dari keturunan Isai. Nabi Yesaya diutus untuk umat Israel agar mereka kembali kepada Allah. Apabila mereka tidak mau bertobat, maka akan terjadi bencana sebagai pengganti peringatan bagi mereka. Manusia pada dasarnya sudah akrab dengan dosa, sehingga setiap kali jatuh dalam dosa dengan kesalahan yang sama. Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk bernubuat kepada bangsa Israel. Nubuat Yesaya berisi ancaman dan janji-janji yang memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh. Harapan-harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel meliputi tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terang. Seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Raja damai. Seperti digambarkan dalam Yesaya 11 ayat 1-11, situasi kehidupan yang akan terjadi jika Mesias Juru Selamat datang, yaitu bahwa sebagai Raja damai, Dia akan membangun kedamaian. Gambaran damai yang diungkapkan seperti serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel. Saya mengajak kalian, mari kita menciptakan kedamaian. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kedamaian kepada kita, dan Tuhan akan selalu menjaga kita. Kedamaian dapat kita ciptakan dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Untuk menciptakan kedamaian, kita bisa melakukan beberapa hal. Kalau kita sedang berada di rumah, kita rukun dengan kakak dan adik. Kita bisa membantu pekerjaan orang tua. Kita bisa belajar tanpa disuruh orang tua. Kita berbicara yang sopan dengan orang tua, supaya orang tua tidak marah kepada kalian. Apabila kalian di sekolah untuk menciptakan kedamaian, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bermain dengan siapapun, tidak pilih-pilih kasih. Bila Bapak Ibu Guru sedang menjelaskan atau menerangkan pelajaran, kalian mengikuti dengan baik. Kalian bisa bicara dengan sopan kepada siapapun, tidak saling mencemooh, tidak saling mengejek. Itu pun juga cara-cara kita di dalam menciptakan kedamaian. Kalau di masyarakat, kalian dengan tetangga bisa bermain dengan siapapun, tidak saling mengolok-olok, tidak merusak barang-barang yang dipakai secara umum, tidak mencoret-coret tembok tetangga. Itu pun juga merupakan cara untuk menciptakan kedamaian. Oleh sebab itu, anak-anak, dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel. Ini merupakan semangat kita di dalam menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga kalian dalam
segala kegiatan. Terima kasih, sampai jumpa.